Tangan Zara bergetar hebat ketika melihat hasil tes kehamilan yang sedang dia bawa. "Aku hamil?" lirih Zara dengan suara tercekat. Matanya mulai memanas bersamaan dengan suara ketukan pintu dari arah luar. "Bu Zara, bagaimana hasilnya?" tanya seorang suster yang sedang menangani kondisi kesehatan Zara. Beberapa waktu yang lalu, tubuhnya terasa aneh. Dia merasa mual saat mencium bau yang terlalu menyengat. Saat berada di dalam mobil Yuda, dia harus menutup hidung di sepanjang perjalanan agar rasa mualnya tidak kembali timbul. Ceklek. Zara keluar dengan keadaan pipi yang sudah basah. Dia akhirnya menangis juga. Entah rasa bahagia atau malah perasaan kecewa yang saat ini sedang menggandrungi hati wanita anak satu itu. "Saya hamil, Sus," katanya lirih sambil menunjukkan hasil tes kehamilan. "Baiklah, sekarang Bu Zara bisa berbaring kembali di atas tempat tidur. Biar saya buatkan resep obat dan vitaminnya. Selamat ya Bu atas kehamilannya," kata suster memberi selamat, meskipun dia sendiri juga bingung saat melihat pasiennya terlihat sedih atas kehamilannya. Di luar, terlihat Yuda menunggu hasil periksa sekretaris barunya tersebut. Wajahnya juga ikut panik takut kalau sampai terjadi sesuatu pada wanita yang dicintainya. Sejurus kemudian, segala pemeriksaan kesehatan dan obat untuk Zara sudah selesai. Dia keluar dengan menenteng kantong berisi obat dan vitamin. Tatapannya kosong, dia terus saja berjalan tanpa menghiraukan Yuda yang saat itu sudah berdiri di hadapannya. "Hei, ada apa? Apa dokter mengatakan hal yang tidak-tidak?" Yuda mencengkeram kedua pundak Zara pelan untuk berusaha menyadarkan Zara dari lamunannya. Bukannya menjawab, justru Zara kembali menangis. Tubuhnya lemas selalu terhuyung ke depan. Melihat kondisi tersebut, Yuda dengan sigap menahan tubuh Zara agar tidak jatuh di bawah sana. Duduk. Tenangkan dulu hatimu, setelah itu baru cerita," titah Yuda pada Zara. Zara duduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya kalut saat mendengar kabar mengenai kehamilan dirinya. Dia juga merutuki dirinya sendiri karena sampai tidak sadar sedang mengandung anak dari mantan suaminya, Davin. Kehamilan yang sudah berjalan selama 3 minggu itu menjadi beban terberat dalam hidupnya saat ini. Dia tidak menyalahkan kehadiran sang janin di dalam perutnya, hanya saja dia menyalahkan keadaan yang dirasa sangat tidak tepat untuk kehadiran sang buah hati. "Rah, ada apa? Jangan buat aku bingung kayak gini, Rah," desak Yuda pada wanita di sebelahnya. "Aku hamil, Yud," ujar Zara masih terus menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kedua mata Yuda membola, dia sendiri juga terkejut mendengar pernyataan dari Zara. "Bagaimana bisa kamu hamil, Rah?" ucap Yuda dalam hati. Dia tidak berani bertanya secara langsung karena tidak mau menyakiti perasaan Zara yang sedang kalut saat ini. "Baiklah, aku paham. Kita kembali dulu ke kantor. Setelah suasana hatimu tenang, baru kita bicarakan baik-baik. Kita akan mencari solusi untuk jalan keluarnya." Yuda menguatkan Zara dan kembali ke kantor mereka. Selama di perjalanan, Zara hanya diam dan menatap sendu ke arah luar mobil. Dia tidak berani menatap Yuda karena saat ini dia juga bingung bagaimana nasib dirinya dengan calon bayi yang ada di dalam perutnya. "Aku nggak mau tahu lagi ya, Mas. Pokoknya kita pindah dari apartemen ini," Tanya berteriak sampai memenuhi seisi ruangan kamar apartemen mereka. Tanya merasa dibodohi atas sikap Davin yang sengaja memilih apartemen Green Bay agar bisa tinggal berdekatan dengan Zara. "Astaga, ayolah Tan, kamu pikir gampang bisa pindah apartemen seenaknya? Lagi pula aku juga sudah membayar penuh untuk beberapa bulan ke depan. Udahlah, jangan kayak anak kecil gitu. Aku sengaja pilih apartemen ini karena kau juga ingin mengamati tumbuh kembang anakku," kata Davin memohon. "Alah alasan. Bilang aja kalau kamu udah mulai tertarik dengan Zara. Kalau nggak tertarik, ngapain semalam kamu bela-belain ketemuan sama dia? Pakai acara ngobrol di pinggir pantai berdua lagi. Cih, dasar buaya."
Tanya tidak bisa berhenti memaki-maki Daven dengan segala umpatannya. Terserah apa katamu saja, Tan. Aku bosan berantem terus sama kamu. Daven menyingkir dari dalam apartemen untuk keluar mencari udara segar. Daven kembali berjalan ke tepian pantai untuk membuang semua rasa penat di dadanya. Dia tidak menyangka jika Tanya bisa berubah menjadi sosok wanita yang merepotkan seperti sekarang ini. Berbanding terbalik dengan mantan istrinya yang mempunyai kepribadian baik. Selain cantik, tentunya Zara juga tidak semerepotkan Tanya. Pak Daven, sapa seseorang dari arah belakang. Daven menoleh ke belakang dan menemui wanita yang sudah resmi menjadi babysitter Regan. Oh, kamu tak? Sahut Daven seraya mengangguk membalas sapaan dari Sita. Bapak sendirian di sini. Bucahnya kemana? Selidik wanita dengan tubuh sedikit berisi itu. Dia di dalam. Kamu dari mana? Saya habis dari nganter Regan ke sekolah, Pak. Jawab Sita pada Daven. Oh. Daven menjawab dengan datar. Dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba Sita ada di tempat itu, padahal jalan dari sekolah Regan untuk kembali ke apartemen tidak melewati tempat tersebut. Ya sudah, Pak Daven. Saya permisi. Pamit Sita kemudian berjalan kembali ke arah apartemen. Daven mengangguk dan mempersilahkan Sita untuk kembali ke apartemennya. Sedangkan saat itu dia masih asik menikmati segarnya udara pagi di tepian pantai. Sebuah email dari salah satu perusahaan tiba-tiba saja mengajaknya untuk bekerja sama. Daven terkejut karena sebelumnya dia tidak pernah mengajukan surat lamaran pekerjaan pada perusahaan tersebut. Yes, ini memang pagiku. Tanpa susah-susah mengirim lamaran pekerjaan mereka, justru mengundangku untuk bekerja di kantor mereka. Sorak Daven senang setelah membaca email di ponsel miliknya. Daven kembali ke apartemen dan bersiap untuk melengkapi semua dokumen penting miliknya. Sebagai mantan sekretaris Cakra, tentu kemampuan Daven sudah tidak diragukan lagi. Sementara itu di tempat lain, Zara dan Yuda tengah duduk di sofa ruang kerja mereka. Yuda tidak tahan melihat wajah murung Zara karena terus-terusan memikirkan kehamilannya. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu masih tetap memproses perceraianmu dengan Daven? Padahal jelas-jelas saat ini kamu sedang mengandung anaknya? Cecar Yuda pada Zara. Zara menelan salivanya yang terasa pahit. Sejak tadi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun pada sosok lelaki di hadapannya. Ra, mau aku bantu buat batalin semua proses perceraian kamu? Yuda kembali menawarkan bantuan sebagai solusi atas masalah yang sedang menimpa temannya itu. Zara menggeleng cepat. Kali ini dia merespon ucapan Yuda yang sedari tadi diabaikannya. Untuk beberapa saat Yuda dan Zara saling berdiam diri. Mereka nampak larut dengan pikiran mereka masing-masing. Hingga tiba diaman saat Yuda melontarkan sebuah ajakan yang mampu membuat hati Zara semakin bimbang. Ra, sebelumnya aku minta maaf karena sudah lancang berbicara seperti ini. Tetapi kalau kamu tidak keberatan, apa aku boleh menjadi ayah sambung untuk anakmu? Aku akan menikahimu dan bertanggung jawab penuh atas kehamilanmu saat ini. Daven merapikan kembali kerah kemejanya di depan cermin, memastikan jika penampilannya sudah sempurna saat datang ke perusahaan barunya. Dia teringat pada satu kejadian di mana Zara pernah melakukan hal tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat itu Zara terlihat sangat berbeda, dia bersikap manja dan melayani Daven yang tengah pulang dari bekerja. Malam di mana dia dan Zara untuk pertama kalinya saling memadu kasih di atas ranjang. Tentunya saat itu kondisi Daven dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk. Daven masih teringat dengan jelas setiap sentuhan jari jemari Zara. Jika boleh jujur, dia sangat merindukan masa-masa itu, masa-masa di mana Zara berubah menjadi sosok wanita idaman untuknya. Daven sendiri juga mengakui jika saat itu Zara sangat menggoda dan lebih menarik daripada Tanya. Entah karena cinta atau hanya nafsu sesaat, Daven akhirnya mau menggauli istrinya yang notabene selama ini selalu dia abaikan. Apa kau masih marah denganku?
Daven melirik ke arah Tanya yang masih asik tiduran di atas ranjang. Marah pun juga percuma. Kamu udah berubah nggak sayang aku lagi, Mas? Lirih Tanya terdengar sangat bersedih. Apanya yang berubah, Tan? Selama ini aku mertahanin kamu, aku rela pisah sama Zara juga demi kamu kan? Daven berjalan menghampiri Tanya yang terlihat sangat murung pagi itu. Sudahlah, jangan berpikiran yang macam-macam lagi. Aku berangkat kerja dulu ya. Mulai hari ini aku akan kembali bekerja di PT Angkasa. Kalau ada perlu apa-apa cepat hubungi aku. Pesan Daven seraya mencium kening Tanya. Tanya melengos dan bersikap sok jual mahal. Sejujurnya dia ingin Daven terus membujuknya dan memperlakukannya seperti saat mereka masih berselingkuh. Entah kenapa Tanya merasa semenjak Daven berpisah dari Zara sikapnya mulai berubah. Tanya menilai jika rasa cinta Daven padanya sudah memudar. Daven mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Ini adalah hari pertama di mana dia akan mulai bekerja kembali. Setelah drama hutang piutang dapat dilaluinya dengan baik, kali ini dia bertekad akan mengembalikan kondisi keuangannya seperti sedia kala. Dia juga sudah tidak mau lagi berhutang pada sebuah bank demi memenuhi semua keinginan Tanya. Jarak dari apartemen Daven ke kantor Angkasa tidak terlalu jauh. Sehingga Daven hanya membutuhkan waktu 16 menit untuk bisa sampai di tempat tersebut. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya seorang resepsionis yang saat itu sedang berjaga. Saya ada janji dengan pemilik perusahaan ini. Kebetulan saya baru saja mendapat panggilan untuk bekerja di posisi Chief Marketing. Kata Daven menjelaskan maksud dan tujuan datang ke kantor tersebut. Baiklah, Bapak bisa tunggu sebentar. Ucap resepsionis menyuruh Daven untuk duduk di ruang tunggu. 10 menit berlalu, Daven yang masih terlihat santai duduk di ruang tunggu tiba-tiba dikejutkan dengan suara seorang pria. Selamat pagi Pak Daven. Sapa lelaki tersebut. Daven membalas dengan sebuah senyuman dan jabatan tangan. Selamat pagi. Silakan duduk kembali Pak. Suruh si lelaki pada Daven. Perkenalan, saya Maizal. Saya di sini menjabat sebagai direktur operasional. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di perusahaan kami. Yang saya dengar Pak Daven ini pernah bekerja di perusahaan ternama. Dan saya yakin, saya tidak salah memilih Pak Daven untuk menjadi Chief Marketing di perusahaan kami. Tutur Maiza pada Daven. Daven mengangguk dan membenarkan semua ucapan Maiza. Dia memang pernah menjadi salah satu lulusan terbaik di universitasnya dan bekerja menjadi sekretaris yang dapat diandalkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Maiza. Lalu, kapan saya bisa bertemu dengan pemilik perusahaan ini? Sebelumnya maaf Pak Daven. Pak Angkasa untuk saat ini sedang tidak bisa datang ke kantor. Dia akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Sementara kantor yang handle saya. Jadi, kalau ada apa-apa Pak Daven bisa lewat saya dulu. Kata Maizah menjelaskan. Daven mengangguk paham, tetapi saat mendengar penjelasan Maizah, dia teringat dengan cerita temannya mengenai seorang bos yang sedang jatuh cinta dengan sekretarisnya sendiri. Hingga tiba di mana saat Daven mulai bekerja untuk perusahaan tersebut. Hari pertama dapat dilalui Daven dengan baik. Yuda akhirnya mendesak pengacara Zara untuk segera menyelesaikan tugasnya. Dia berani membayar lebih agar proses perceraian Daven dengan Zara cepat selesai. Proses cerai tanpa sidang yang saat ini sedang berjalan diusahakan oleh Yuda agar semuanya berjalan lancar. Yuda tidak mau lagi menunda-nunda waktu agar dia dan Zara bisa menikah secara siri. Hal itu terpaksa dia lakukan demi menyelamatkan status bayi yang saat ini sedang dikandung oleh Zara. Tidak perlu khawatir, semua ini hanya drama saja. Kau tidak perlu sungkan dan merasa bersalah atas pernikahan kita nanti. Aku memang mempunyai perasaan padamu. Tetapi aku tidak akan memaksamu untuk memiliki perasaan yang sama. Kita masih berteman baik bukan? Yuda berusaha meyakinkan Zara. Hal itu tentu sudah Yuda pikirkan matang-matang. Dia menikahi Zara atas dasar cinta dan ingin menyelamatkan hidupnya. Dia berjanji akan menjadi sosok ayah pengganti yang baik. Soal perasaan, Yuda akan mengatur sedemikian rupa.
Dia tidak mau menjadi manusia egois dan memaksa Zara untuk membalas perasaannya. Yuda yakin semua akan indah pada waktunya. Aku selalu merepotkanmu, Yud. Sampai kapan aku akan menggantungkan hidupku padamu? Aku sangat merepotkan, kata Zara dengan wajah tertunduk. Kita bahas yang lain saja, rasanya bosan sekali saat mendengar kau terus-terusan mengatakan hal itu. Apa kau ingin makan sesuatu? Hari ini kita bebas, soal kantor dan yang lainnya jangan dipikirkan dulu. Mau aku traktir pizza tidak? Yuda mencoba mencairkan suasana yang akhir-akhir ini dirasa sangat canggung sekali. Dia tidak mau berlarut-larut dalam keadaan seperti itu dan mencoba mengajak Zara untuk bersikap seperti sedia kala. Ide yang bagus. Kebetulan aku ingin sekali makan pizza hari ini, ujar Zara mengimbangi sikap Yuda. Untuk saat ini Zara ingin melepaskan bebannya sebentar. Mungkin dari segi fisik dia terlihat baik-baik saja. Tetapi dalam hatinya, kita tidak akan pernah tahu perasaan seseorang yang sebenarnya. Bisa saja Zara saat ini berusaha tegar karena tidak ingin membuat Yuda merasa kecewa atas semua perlakuan baik yang sudah dia berikan. Sejak tadi pagi, Yuda menemani Zara di apartemen mereka. Sita yang saat itu sedang berada di sekolah Regan belum mengetahui jika Yuda tengah berada di apartemen tempat dia bekerja. Dengan kehadiran Sita, tentunya Zara menjadi lebih mudah untuk mengurus Regan. Apalagi Regan bukanlah tipe anak yang rewel dan susah diatur. Regan mewarisi sikap Zara yang mampu menyesuaikan keadaan sekitar. Beruntungnya Zara memiliki anak sepintar dan semandiri Regan. Saat Yuda dan Zara bersiap untuk meninggalkan apartemen, tanpa disengaja Tanya juga baru saja pulang dari supermarket. Mau tidak mau mereka bertiga akhirnya berpapasan di lobi apartemen Green Bay. Wow, selera si gendut boleh juga, batin Tanya dengan tatapan nakal. Kedua matanya terus saja menatap wajah tampan lelaki yang sedang berjalan bersama Zara. Tanpa disadari, dia mulai tersenyum saat Yuda melihat ke arahnya. Zara tidak memperdulikan Tanya yang semakin berjalan mendekat ke arahnya. Hingga tiba di mana saat Tanya menyapa dirinya dan berbasa-basi menanyakan kabar Regan. Hai, di mana Regan? Kenapa sekarang aku jarang sekali melihatnya bersamamu? Apa kau mulai kewalahan menjadi seorang janda? Tanya dengan sombongnya menanyakan hal itu di depan Yuda. Regan baik-baik saja, sahut Yuda mewakili kata hati Zara. Yuda tahu jika saat ini Zara sudah sangat muak untuk berbasa-basi dengan seorang pelakor seperti Tanya. Syukurlah. Ngomong-ngomong, apa sebelumnya aku pernah mengenalmu? Rasanya aku seperti pernah mendengar suaramu, kata Tanya berusaha lebih akrab pada Yuda. Zara menarik sudut bibir bagian atas ketika mendengar mulut manis Tanya saat berbasa-basi pada temannya. Dasar buaya betina, batinnya kemudian. Aku rasa tidak, mungkin suaraku memang pasaran. Sudah dulu ya, aku dan Zara sedang banyak urusan, ucap Yuda yang mulai menyadari ketidaknyamanan Zara saat itu. Tanya mempersilahkan kedua orang itu pergi dengan segudang pertanyaan. Selain tampan, Tanya juga menilai sosok lelaki yang bersama Zara bukanlah lelaki sembarangan. Sesampainya di luar, Zara menggoda Yuda dan mengatakan jika Tanya tertarik kepadanya. Itu hanya dugaanmu saja. Mana ada wanita yang mau naksir denganku? Aku yakin, jika ada pasti mereka sedang bermasalah dengan penglihatannya. Kakek Yuda sedikit lega saat melihat Zara kembali ceria. Payah, kau ini tampan Yud. Aku yakin, di luar sana pasti banyak yang ingin menjadi pacarmu. Kau saja yang terlalu pemilih, cibir Zara pada temannya itu. Ya benar, aku terlalu pemilih. Dan pilihanku sudah jatuh pada wanita gendut sepertimu. Kembali lagi Yuda melontarkan sebuah candaan untuk Zara. Merasa tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Yuda, Zara akhirnya memukul pelan pundak pria berkulit putih itu. Ngawur, aku sudah tidak gendut lagi.
sekarang aku sudah langsung dan cantik. Zara memuji dirinya sendiri. Untuk sesaat dia bisa tersenyum meskipun pada akhirnya dia akan kembali meratapi nasib yang sedang menimpa dirinya. Malam pun tiba, Daven kembali ke apartemen tepat pukul 8 malam. Dia sengaja pulang terlambat karena memaksakan diri untuk menyelesaikan semua tugas di kantor. Dia tidak mau pekerjaannya menumpuk karena akan mengurangi nilai kinerja pada dirinya. Sebagai karyawan baru, tentu Daven tidak mau dipandang buruk oleh atasannya. "Baru pulang, Mas?" tanya Tanya pada Daven. Sahut Daven hanya dengan sebuah anggukan. "Lagi pertama kerja udah pulang malam aja. Habis dari mana sih sebenarnya?" Tanya curiga, dia tidak percaya jika Daven pulang sampai semalam ini. Daven menghela napas panjang, tidak semestinya Tanya bertanya seperti itu pada Daven yang baru saja pulang dari kerja. Otak dan fisiknya masih terlalu lelah jika harus meladeni ucapan Tanya malam itu. Daven tidak menyahut dan memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Lama-lama ngeselin kamu, Mas," umpat Tanya pada Daven. Malam semakin larut, Daven terlihat sudah tertidur pulas di atas tempat tidurnya. Sementara itu, Tanya yang tengah kesal atas sikap dingin Daven memilih untuk begadang dan memainkan ponsel untuk mengusir rasa bosan. Karena tidak bisa tidur, Tanya memilih untuk kembali membuka salah satu situs web terlarang di ponselnya. Dia merasa rindu dengan beberapa teman di salah satu komunitas Grab di sebuah aplikasi. "Tumben aktif, Tan. Kemana aja selama ini? Paro nyariin lu tuh." Nampak seorang wanita menyapa Tanya melalui Grab tersebut. Tanya nyengir-nyengir sendiri ketika mendengar nama Pak Roy. "Aku udah tobat," balas Tanya. "Ah, nggak asik? BTW lu udah married beneran?" Komentar Tanya dibalas oleh seseorang. Belum sampai Tanya membalas komentar tersebut, dia buru-buru keluar dari Grab dan menghapus link yang ditautkan pada aplikasi berwarna biru. Tanya panik ketika melihat Daven menguap dan merubah posisi tidurnya. "Syukurlah, aku pikir dia bangun," katanya lirih. Ingin sekali Tanya kembali bergabung dan menyapa teman-teman di Grab terlarang miliknya. Hanya saja rasa takutnya terlalu besar sehingga Tanya tidak punya nyali lagi untuk membuka situs haram tersebut. Tanya memilih untuk ikut tidur dan kembali meletakkan ponselnya. Dia tidak mau kalau sampai Daven mengetahui rahasia yang dia pendam selama ini. Ratna menatap wajah anaknya dengan serius. Semalam, tiba-tiba saja Yuda meminta restu untuk menikahi wanita pujaannya. "Mendadak sekali, dan kenapa kamu tidak mau menggelar pernikahan secara terbuka?" Selidik Ratna karena merasa aneh dengan permintaan sang anak. "Aku hanya ingin pernikahan Yuda dihadiri oleh keluarga terdekat saja, Bu. Yuda tidak terlalu suka pesta," kata Yuda beralasan. "Sejak kapan? Bukankah selama ini kamu selalu mensupport kerabat-kerabatmu saat mereka mempunyai hajat? Bahkan kamu tidak tanggung-tanggung untuk membiayai semua pesta mereka," tutur Ratna pada anaknya. "Ya benar, tapi kali ini Yuda hanya ingin kerabat saja yang datang. Yuda hanya ingin..." Yuda tidak yakin mengatakan jika dia hanya akan menikah siri dengan Zara. Dia tidak mau mengecewakan sang ibu jika melihat anak semata wayangnya menikah dengan cara siri. "Apa? Katakan," desak wanita yang duduk di atas kursi roda tersebut. "Yuda hanya ingin bilang jika Zara saat ini tengah hamil anak Yuda." Deg. Ratna terkejut ketika mendengar sang anak telah menghamili seorang wanita. Seketika pandangan Ratna pada sosok Yuda berubah total. Dulu Ratna mengira anaknya sosok yang baik dan tidak neko-neko. Tetapi semua itu sirna ketika Yuda mengakui jika dirinya sudah menghamili Zara. "Astagfirullah, kenapa Yuda bisa melakukan hal itu? Apa kalian tidak takut dosa?" Lirih Ratna masih belum percaya. "Maaf Bu, aku tahu Ibu pasti sangat kecewa dengan Yuda. Hanya saja ini semua sudah terjadi di luar kendali Yuda. Maaf Bu."
Yuda terlihat menyesal karena sudah membuat ibunya bersedih. Ratna yang awalnya senang dengan kehadiran Zara di hidup Yuda, mendadak menjadi benci karena Zara membawa pengaruh buruk untuk anaknya. Aku pikir dia wanita baik-baik. Ternyata dugaanku salah. Dia datang hanya untuk merusak anakku. Lirih Ratna menatap sendu wajah sang anak. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya. Mau tidak mau akhirnya Ratna menyetujui rencana Yuda untuk menikah secara tertutup. Tidak banyak kerabat yang mengetahui acara pernikahan dadakan Yuda dan Zara nanti. Bayangan mengenai sosok Zara yang baik dan santun hilang begitu saja. Saat ini Ratna hanya menilai jika Zara tidak beda jauh dengan wanita murahan di luar sana. Yuda menyesal karena membuat keputusan tanpa dia pikirkan kembali. Alasan kehamilan Zara agar ibunya bisa merestui hubungan mereka berakhir rumit. Yuda merutuki dirinya sendiri dan akan merasa bersalah jika Ratna benar-benar membenci calon istrinya karena keputusannya itu. Cepat nikahi dia, aku tidak mau perutnya semakin membesar. Suruh Ratna tanpa menatap wajah Yuda.